dosa dan kemaksiatan, ya, setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, sebagaimana dia tidak senang, dia benci ketika dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Apa tadi yang terakhir? Dia benci, dia tidak senang kembali berbuat kekufuran, dosa dan kemaksiatan. Setelah Allah memberikan nikmat hidayah kepadanya, sebagaimana dia benci, tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, hadis ini Pak Hamdi sebutkan karena di poin yang pertama dan poin yang kedua ada istilah apa tadi? Al-hubbu, cinta. Maka agar kecintaan yang kita miliki, anugerah dari Allah Rabbul Alamin ini tidak membinasakan, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-67 surah Az-Zukhruf tadi, maka mari wahai saudaraku, mari wahai saudariku seiman, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita mampu ya memanfaatkan rasa cinta ini benar-benar untuk mengabdi kepada Allah. Ingat tadi ayat yang ke-56 surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan kalian wahai hambaku manusia melainkan agar kalian semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu macam dari macam-macam ibadah yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin adalah al-hubbu, termasuk lawannya al-bughdhu, yaitu rasa cinta dan rasa benci. Ya, gunakan kecintaan kita untuk menggapai ridha Allah, dan miliki itu kebencian juga untuk menggapai apa? Ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan umat manusia mereka memalingkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Kecintaan dia kepada apa? Dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengingatkan kepada kita, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, celaka, binasa itu orang-orang yang menghamba kepada dinar. Celaka, binasa itu orang-orang yang menghamba kepada dirham. Celaka dan binasa itu orang-orang yang menghamba kepada baju kebesaran, jabatan, kedudukan. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia mendapatkan dinar, dirham, jabatan, pangkat, kedudukan, dia senang. Dan jika dia tidak mendapatkannya, maka dia pun apa? Marah. Hadis ini ma'asyiral muslimin, paham disebutkan, ternyata ada loh manusia-manusia yang tidak menghamba kepada Allah. Dia justru menghamba kepada apa tadi? Dinar, terus apa tadi? Dirham, terus apa tadi? Khamisah. Apa itu dinar dan dirham? Kekayaan. Apa itu khamisah? Jabatan, kedudukan, baju kebesaran. Ya kan? Ternyata ada manusia ya yang dia itu adalah apa? Abdullah, hamba Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, justru dia menghambanya bukan kepada Allah Azza wa Jalla, menghambanya kepada dinar, menghambanya kepada dirham. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tapi yang aku takutkan atas kalian adalah apa? Al-wahnu. Apa? Al-wahnu, yaitu kalian terjangkit virus al-wahnu. Bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian wahai umatku, tapi aku khawatirkan atas kalian itu apa? Al-wahnu. Apa? Al-wahnu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa yang Anda maksud dengan apa? Virus al-wahnu itu? Qal hubbud dunya. Ingat, hubbud dunya
wa karahiyatul mauti, yaitu ketika kamu memiliki kecintaan yang besar terhadap dunia. Apa? Hubbud dunia, yaitu ketika kamu memiliki kecintaan yang teramat sangat besar terhadap dunia. Dan yang kedua, wa karahiyatul maut, dan kalian benci terhadap yang namanya kematian. Dan itu terjadi. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu nyata terjadi. Dia tidak peduli dengan ibadahnya, dia tidak peduli dengan kehidupan dia nanti di akhirat. Yang ia pedulikan adalah bagaimana agar saya memiliki apa ini, memiliki itu, mempunyai ini, mempunyai itu, menguasai ini, menguasai itu. Hal ini saya sampaikan ma'asyiral muslimin, karena kita hidup di dunia ini tidaklah untuk dunia. Allah menyebutkan di surah yang ke-28 Al-Qasas. Surah yang ke-28 Al-Qasas. Di ayat yang ke-77. Di ayat yang keberapa? 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Surah apa tadi? Al-Qasas. Surah urutan yang ke-20 berapa? 8. Di ayat yang keberapa? 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah. Raihlah wahai hambaku, kata Allah. Dapatkan wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan di negeri akhirat nanti, yaitu raihlah surga Allah. Raihlah kenikmatan-kenikmatan di surga dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Itulah tujuan kita hidup di dunia, yaitu bagaimana agar nanti kehidupan kita di akhirat kita mendapatkan surganya Allah. Bukan justru apa tadi? Kita merasa nyaman dengan virus yang bernama apa tadi? Al-wahnu. Apa tadi? Al-wahnu. Apa artinya al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Memiliki kecintaan yang berlebih terhadap dunia dan dia benci dengan yang namanya kematian. Saking besarnya cintanya terhadap dunia, dia tidak peduli kalau dia itu diberikan kewajiban. Apa kewajiban? Salah satunya melaksanakan sholat, duduk di majelis ilmu, ya, membimbing orang-orang terkasihnya, ya kan? Dia tidak peduli. Ya, yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah bagaimana supaya aku memiliki dinar, dirham, kekayaan, ya kan? Sehingga dengan itu aku bisa mengatakan, nih saya. Dan ini terjadi ma'asyiral muslimin. Ya. Semoga jamaah Masjid Ar-Raudhah Allah jauhkan dari yang namanya virus apa? Al-wahnu. Karena memang kita hidup di dunia ini sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat berapa tadi? 77. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kenikmatan di negeri akhirat, yaitu surganya Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan kalian lupakan wahai hamba jatah bagianmu dari kehidupan dunia. Silahkan nikmati dunia, tapi jangan lupa daratan. Silahkan nikmati dunia, tapi jangan lupa daratan. Ya, jangan sampai waktunya sholat digeser gara-gara apa? Cari bidih, ya kan? Ya, jangan apa? Waktunya ngaji digeser gara-gara apa? Cari ma'isyah pula. Jangan apa? Ya, membimbing istri dan anak-anaknya digeser gara-gara apa?
cari kumpul-kumpul dunia. Ini yang bahaya. Ya, sekedarnya, ya kan, tanpa kita melalaikan apa tujuan kita diciptakan. Ya, makanya tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku takutkan ya terjadi pada kalian wahai umatku, tapi yang aku takutkan terjadi pada kalian adalah kalau kalian terjangkit virus yang bernama apa? Al-wahnu. Apa tadi al-wahnu, Pak Nur? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya kepada dunia itu apa? Begitu besar. Saking besarnya ia tidak peduli apakah dunia yang ia dapatkan itu dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kecintaan yang apa? Menutup mata. Ini. Maka ayo saudaraku, saudariku seiman, kita menghisab diri kita masing-masing. Kita apa? Mengoreksi diri kita masing-masing. Kita hidup di dunia ini adalah lillahi wa fillahi wa 'ala Allah. Untuk Allah, karena Allah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak bisa kita tawar-tawar. Jika selama ini kita hidup di dunia, ya kan? Kita masih apa? Dipusingkan dengan apa? Urusan dunia. Baik itu apa? Orang tua kita, baik itu anak-anak kita, baik itu saudara-saudari kita, baik itu pasangan kita, baik itu karib kerabat kita, baik itu harta kekayaan yang kita usahakan ataupun perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal kita yang kita apa? Cintai, sehingga kita melalaikan Allah, sehingga kita melalaikan Rasulnya, sehingga kita melalaikan apa? Jihad di jalannya, bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat Allah Rabbul Alamin ini. Perhatikan tadi di ayat yang ke-24 surah At-Taubah, fatarabbasu, maka tunggulah sesaat wahai hamba, Allah akan mengirimkan atas kalian apa? Azab, bencana. Ya, akhir-akhir ini kita dapati berita ini, berita itu, kejadian longsor, kejadian banjir bandang dan seterusnya. Jadikan itu sebagai peringatan. Jadikan itu sebagai pelajaran. Bagaimana kalau hal itu menimpa diri kami dan kami lupa kalau kami ini diciptakan untuk beribadah. Maka mari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar cinta kita ya kita lakukan sebagaimana perintah Allah, termasuk lawannya benci kita juga kita letakkan semata-mata apa? Sesuai dengan aturan Allahu Rabbul Alamin. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa ya menjadi nasihat lah, terkhusus untuk saya pribadi dan untuk saudaraku saudariku seiman, bahwa kita hidup di dunia ini sesaat wahai saudaraku. Janganlah ya kita ya menjadi orang-orang yang menutup mata atas syariat Allah Rabbul Alamin. Jadilah kita orang-orang yang membuka mata, membuka hati, membuka telinga dan segala-galanya, bahwasanya kita diperintahkan untuk menjalankan aturan Allah Rabbul Alamin sampai kita diwafatkannya. Surah yang ke-15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu wahai hamba. Sembahlah Rabbmu wahai hamba sampai keyakinan kematian ajal benar-benar menghampirimu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita agar kita bisa senantiasa mengingat Allah di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya dan bisa beribadah dengan baik dan benar hanya semata-mata untuk Allahu Rabbul Alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Rabb, bantu hamba
Tolong hamba ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba agar hamba ini bisa senantiasa mengingat-Mu, agar hamba ini bisa senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan agar hamba ini bisa senantiasa mengabdikan diri ini hanya semata-mata untuk-Mu dengan baik dan benar. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Monggo. Kayaknya Pak Nur mau bertanya nih. Hah, Pak Dokter? Indakumus soal? Hah? Masya Allah. Ayo, monggo. Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Agung. Yeah. Saya tertarik dari awal ini. Meninggal belum masuk. Ini ada orang, tentunya agama Islam tingkat tinggi dan tidak pernah sholat. 2 kali berada. Sedangkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja itu kan keluar dari Islam. Dengan apa? Dengan belum masuk Islam, meninggal seperti itu. Oke. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi jenengan, Mbah Kakung. Di surah Ali Imran, di ayat yang ke-102, ayat yang sering sekali kita dengar karena para khutbah selalu membacakan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggal dunia dalam keadaan apa? Beragama Islam. Kita ya harus berhusnudzon, kita harus berbaik sangka. Mungkin orang itu ya masih malu berangkat ke masjid, malu mungkin karena belum ada teman ya yang menggandeng dia dari rumahnya sampai ke masjid, ya, sehingga apa ya tidak terlihat oleh kita kalau dia ternyata apa sholat di rumah. Padahal laki-laki itu diperintahkan kalau sholat ya harus di masjid kecuali ada uzur, kecuali ada apa uzur, ya kan? Ya mungkin yang kita ketahui adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, tapi sekali lagi Mbah Kakung, ya kan, kita harus mendahulukan husnudzon, berbaik sangka kepada sesama kita. Ya, mungkin dia apa sholat di rumahnya karena masih malu berangkat ke masjid. Ya, itu yang pertama. Kalaulah memang benar, wallahu ta'ala alam, orang itu sama sekali tidak sholat, termasuk sholat Jumat juga tidak sholat, ya kan? Sebagaimana informasi yang mungkin disampaikan oleh istrinya, mungkin oleh keluarganya, bahwasanya si fulan ini memang nggak sholat, sholatnya hanya Idul Fitri dan Idul Adha, maka kewajiban kita untuk mengingatkan orang tersebut. Ya, wahai fulan, wahai saudaraku, ya, ayo kita melaksanakan tiang agama. Setelah kita bersyahadat, kita diperintahkan sholat. Setelah kita sholat, kita diperintahkan membayar zakat. Ketika harta kita sudah sampai pada batasnya, kita pun diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan, dan kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji umrah ke Baitullah. Jadi kewajiban kita adalah apa? Mendakwahkannya. Ketika kita sudah mengingatkan dia dengan baik dan benar, akan tetapi dia masih menolak, ingatkan untuk yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya masih menolak, ingatkan yang ketiga kalinya, dan seterusnya. Termasuk kita doakan, ya Allah ya Rabb, berikan kepada diriku dan kepada si fulan hidayah, agar diriku dan si fulan bisa senantiasa menghambakan dirinya ini kepadamu ya Rabb. Doakan, iya kan? Dan masalah apa? Nanti urusannya di akhirat kembalikan kepada Allah.
Disinilah pentingnya setiap muslim muslimah itu harus mau amar ma'ruf nahi mungkar. Gak boleh orang yang beriman itu apa? Cicing baik, diem mulu. Orang yang beriman itu punya ciri, dia mau ajak-ajak kepada kebaikan dan mau mengatakan tidak, mencegah dirinya, keluarganya, orang lain dari segala macam bentuk kemungkaran. Ya, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang apa? Islam hanya di luar, tapi luar Islam, dalam juga Islam. Sendiri Islam, berdua banyak orang juga Islam. Makanya ayat 100 berapa? 2. Surah apa tadi? Ali Imran. Itu sering disampaikan oleh para khutbah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Jangan kalian meninggal dunia, melainkan meninggalkannya dalam keadaan Islam. Islam itu artinya apa? Nurut, patuh, tunduk dengan aturan-aturan Allahu Rabbul Alamin, diantaranya mau menjalankan ibadah sholat dengan baik dan benar. Makanya Nabi Ibrahim, Mbah Kakung, Bapak, Ibu semuanya mengajarkan kepada kita doa. Dan doanya itu Allah abadikan di surah apa? 14. Surah apa? Ibrahim. Di ayat yang keempat, 40. Apa itu? Ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah yang keberapa tadi? 14. Namanya surah apa? Ibrahim. Ayat yang keberapa tadi? 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah diriku ini dan seluruh anak keturunanku hamba-hambamu yang mau menegakkan sholat. Ya Allah ya Rabb, terimalah seluruh apa? Doa-doa hamba. Ya, doakan dan nasihatkan. Ya, kalau nggak mau sholat, nggak ada apa? Mungkin uang jajan, nggak ada uang belanja dan seterusnya. Ngapain kita memberikan cinta kepada orang yang tidak mau melaksanakan sholat? Jelas nggih? Nggih, monggo. Masya Allah. Orang tersebut itu diingatkan malah marah-marah. Nanti dibunuh sendiri, ngomongin orang. Nggih ya. Jadi di surah yang ke-88, Mbah Kakung, surah Al-Ghasyiyah, ayat yang ke-21 dan 22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ingatkanlah wahai hamba, tugasmu hanya sekedar mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Sekali-kali kamu wahai hambaku, kata Allah, tidak akan sanggup menguasai hati orang itu. Jadi kalau sudah kita ingatkan, ya kan, justru tambah berbicara ini, menyampaikan itu dan seterusnya. Ya terus sampaikan terus. Ya kan? Karena apa? Tugas kita ini, Mbah Kakung, hanya sekedar mengingatkan, ngelingke, ajak-ajak kepada sesuatu yang baik. Diikuti kebaikannya untuk dia sendiri. Ditolak, dia sungguh telah memilih apa? Keburukan. La ikraha fiddin. Maka di surah yang ke-18 Al-Kahfi, di ayat yang ke-29 itu jelas, ya, siapa orangnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa orangnya yang ingin beriman, berimanlah. Siapa orangnya yang ingin nurut, taatlah. Siapa orangnya yang ingin apa? Kafir, memilih apa? Di luar Islam, biarkan dia dalam pilihannya. Jadi bebas dalam Islam ini, karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan semua pilihan kita kelak pada hari kiamat.
Tugas kita, wahai saudaraku dan saudariku, hanya sekedar ngelingke, ajak-ajak kepada perkara yang baik, diikuti. Itu kebaikan untuknya, tidak menjadi beban bagi kita. Ya, maka kita tinggalkan keributan. Kalau dia misalnya tambah ngeyel gitu ya, ya udah kita tinggalkan. Makanya tadi pembahasan yang Pak Hamdi sampaikan, ya, cintai seseorang karena Allah, benci juga karena Allah. Ya, cintai dia karena dia nurut, dia taat, ya kan? Benci dia karena apa? Melawan. Udah, tinggalkan. Orang seperti itu bukan orang yang apa? Ingin kebaikan. Kalau orang yang menginginkan kebaikan diingatkan, dia justru menyampaikan, Masya Allah saudaraku, terima kasih situ udah mengingatkan saya. Bukan justru tambah ngajak gelut. Nah, jelas nggih? Nah, itu tugas para nabi dan para rasul, termasuk kita umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekedar mengingatkan. Jelas nggih? Kalau sudah mulai marah-marah, ya udah, yang waras minggir. Yang waras apa? Minggir. Jangan dilanjutkan, nanti ikut-ikutan nggak waras. Jelas nggih? Jelas? Ya, kayaknya udah pada mau ngopi ini kayaknya ini. Cukup nggih? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.